Selamat pagi para siswa, bagaimana keadaan kalian setelah liburan ini? Apakah kalian sudah fresh kembali? Kita akan kembali belajar mengenai fisika, terutama di bagian alat optik ya. Kalau kalian ingat pembahasan terakhir kali kita membahas tentang lensa ya, pembiasan dan lensa itu merupakan dasar dari alat optik. Alat optik sendiri yang kita kenal itu ada alat optik yang alami, yaitu mata, dan alat optik yang buatan seperti mikroskop, teleskop, teropong, kamera ya. Nah, kita akan mulai dari alat optik yang kita miliki alami, yaitu mata. Coba kalian buka buku paket halaman 543 ya, halaman 543. Jika sudah membuka bukunya, kita lihat mata. Kita bisa lihat bagian-bagiannya. Di sana terdiri dari beberapa bagian. Ada retina, yaitu bagian belakang atau layar tempat bayangan terbentuk di dalam mata. Kemudian ada saraf optik, di mana bayangan itu diteruskan oleh saraf sampai ke otak. Kemudian di bagian depannya ada lensa, kornea, bagian depan mata. Kemudian ada iris, pupil, dan cairan mata atau aqueous humor ya. Jadi bagian-bagian mata itu semuanya berperan supaya lensa mata ini bisa bekerja memfokuskan bayangan dengan pencahayaan yang tepat, dan bayangannya jatuh tepat di retina. Jadi lensa mata ini akan bekerja sedemikian rupa, dia bisa memipih atau mencembung sesuai dengan objek yang dilihat. Jadi saat objek yang dilihat itu berjarak dekat, lensa mata itu akan mencembung. Otot-otot siliar ini akan menekan lensa mata sehingga lensa mata mencembung. Tetapi kalau yang dilihat itu jauh objeknya, maka otot siliar akan tidak menekan lensa sehingga lensa akan memipih, akan menarik lensa sehingga lensa memipih. Saat lensa itu mencembung, jari-jarinya akan jadi lebih kecil sehingga fokusnya juga lebih kecil. Akan tetapi saat lensa itu memipih, maka jari-jarinya akan membesar sehingga fokusnya juga akan menjadi lebih besar, sehingga lensa mata bisa melihat benda yang jauh. Nah, kita juga lihat pupil di sini. Pupil fungsinya adalah untuk mengatur pencahayaan yang masuk ke dalam mata supaya bayangan yang terbentuk itu tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap ya. Jadi kalau di kamera itu semacam shutter ya, mengatur pencahayaan yang masuk ke dalam kamera. Nah, kalau kita lihat mata ini memiliki beberapa istilah ya, beberapa istilah optik. Antara lain adalah titik dekat mata. Untuk titik dekat mata kalau normal itu disebut dengan diberi lambang atau simbol SN. Kemudian untuk titik dekat mata yang cacat lebih dari 25 cm. Jadi titik rentang penglihatan manusia itu normalnya adalah paling dekat 25 cm, paling jauh tak terhingga. Jadi kalau dia titik dekatnya lebih dari 25 cm, misalnya 30 cm, 40 cm, berarti dia cacat ragam dekat. Titik dekatnya diberi simbol PP, punctum proximum. Sedangkan titik jauhnya diberi simbol PR, punctum rematum. Sedangkan mata normal itu diberi nama emetropi, SN-nya 25 dan punctum rematumnya tak terhingga. Nah,
kita bisa lihat pembentukan bayangan yang normal pada mata. Kalau mata itu melihat benda yang jauh digambarkan sinarnya itu berupa berkas garis lurus, ya, berupa berkas garis lurus. Kemudian sampai ke lensa mata memipih atau tidak berakomodasi sehingga bayangannya jatuh tepat di retina. Kalau dia melihat benda dekat, berkas sinarnya digambarkan sebagai suatu titik yang menghasilkan sinar, kemudian dibiaskan oleh lensa mata yang mencembung kondisinya atau berakomodasi maksimum sehingga bayangannya juga jatuh tepat di retina. Sehingga mata normal harus bisa meletakkan bayangan tepat di retina. Nah, lalu bagaimana jika orang itu cacat mata? Ya, untuk cacat mata ada rabun dekat dan rabun jauh. Rabun dekat itu terjadi jika titik dekat mata atau PP (punctum proximum) itu lebih jauh atau lebih besar dari 25 cm. Jadi normalnya orang bisa membaca pada jarak 25 cm. Tapi kalau dia tidak bisa, dia harus menjauhkan lebih dari itu, lebih dari 25 cm, berarti dia mengalami rabun dekat. Ini biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia karena otot matanya sudah melemah, gitu ya. Otot matanya sudah melemah sehingga otot siliar tidak mampu mencembungkan mata sampai fokus yang diperlukan. Jadi kalau kita gambar seperti ini, untuk mata normal, maka titik dekatnya disebut SN itu adalah 25 cm dan titik jauhnya adalah tak hingga. Tetapi ketika dia mengalami rabun dekat, maka rentang penglihatan ini akan berkurang. Jadi titik terjauhnya mungkin saja bisa tetap tak hingga, tapi biasanya orang yang sudah lanjut usia bisa mengalami cacat mata yang ganda, gitu ya, rabun dekat sekaligus rabun jauh. Ini kita anggap dulu rabun dekat saja. Nah, kalau rabun dekat saja berarti titik jauhnya masih tetap tak hingga, tetapi titik dekatnya itu menjadi lebih jauh. Jadi PR-nya itu akan lebih besar dari 25 cm. Ya, meskipun titik dekat mata normal itu tidak selalu 25, antara 25 sampai 30 cm itu masih normal, ya. Jadi ini misalnya PR-nya 50 cm atau 100 cm, itu bisa dibilang dia mengalami rabun dekat. Nah, lalu bagaimana cara menolong orang yang mengalami rabun dekat ini? Caranya adalah dengan memberikan lensa cembung. Mengapa lensa cembung? Karena lensa cembung akan membantu orang tersebut untuk meletakkan bayangan benda di titik dekatnya. Jadi misalnya kalau orang normal bisa melihat pada jarak 25 cm. Jadi misalnya di sini ada objek pada jarak 25 cm. Tapi untuk orang yang mengalami rabun dekat atau hipermetropi, orang ini tidak bisa melihat benda yang berjarak 25 cm. Jadi kalau dia melihat benda pada jarak 25 cm, bayangannya akan terlihat tidak jelas, ya. Dia tidak bisa. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memberikan lensa cembung. Jadi dia menggunakan lensa cembung.
lensa positif. Lensa cembung ini fungsinya apa sih? Kita ingat pembahasan pembentukan bayangan pada lensa cembung kemarin. Jadi kalau kita punya lensa cembung, ini fokusnya, ini R, dua fokus, ini F, ini R. Anggap saja benda ada di sini. Benda harus ada di ruang satu. Jadi kalau kita menggunakan lensa cembung, kita menggunakan kacamata plus, maka kita harus melihat benda itu pada jarak yang dekat atau ada di ruang satu. Kenapa harus ada di ruang satu? Supaya menghasilkan bayangan maya. Jadi ini bagian depan lensa yang ada bendanya, bagian belakang lensa tempat mata kita berada. Benda harus ada di ruang satu supaya menghasilkan bayangan maya. Kalau ini ruang 1, 2, 3, 4 lingkarannya kan di sini. Sehingga bayangan mayanya ada di sini. Image-nya. Nah, berarti yang dilihat oleh mata orang ini bukan lagi bendanya ketika dia menggunakan lensa. Yang dilihat adalah bayangan maya ini. Dan kalau kita lihat, bayangan maya ini lebih jauh dari bendanya. Nah, saat kita melakukan tir kacamata plus ini, kita akan mencari kacamata yang bisa meletakkan bayangan benda tepat di PR kita. Jadi misalnya nilai PR-nya ini 40 cm, maka kacamata ini akan meletakkan bayangan benda di 40 cm. Jadi bayangannya diletakkan di PR-nya si penderita rabun dekat. Sehingga penderita rabun dekat ini ketika menggunakan kacamata, dia tetap bisa membaca pada jarak 25 cm. Karena yang dia lihat bukan bendanya, yang dia lihat adalah bayangannya yang sudah diletakkan sesuai kemampuan dia. Misalnya PR-nya 40 cm, berarti dia meletakkan bayangan benda ini di 40 cm. Loh, berarti jadi lebih jauh. Kalau lebih jauh kan jadi kecil. Tidak. Kalau bayangan lebih jauh, dia akan lebih besar. Sehingga meskipun tulisan itu yang dibaca itu bayangannya jadi lebih jauh, tapi ukurannya jadi lebih besar, sehingga tetap jelas dibaca. Begitu cara kerja dari lensa cembung atau kacamata positif. Jadi dia meletakkan bayangan benda di PR si penderita sesuai dengan titik dekat kemampuan si penderita rabun dekat. Lalu bagaimana untuk menghitung fokus lensa yang digunakan? Jadi ketika orang ini menggunakan lensa positif atau lensa cembung, orang ini melihat benda pada jarak SN atau jarak pandang terdekat mata normal, yaitu 25 cm. Kalau tanpa kacamata itu tidak bisa, karena titik dekat dia itu lebih jauh dari SN. Anggap aja misalnya titik dekatnya 40 cm. Nah, SN-nya 25 cm, kemudian titik dekatnya dia 40 cm. Maka kacamata ini bekerja dengan cara meletakkan bayangan di 40 cm. Sehingga jarak bendanya ini yaitu SN dan jarak bayangannya yaitu PP-nya dia. Dan ini bersifat maya, ya. Karena maya, kemarin kita tentukan jarak bayangan adalah minus. Ini sebagai jarak bendanya, ya, sebagai S-nya. Jadi ini jarak benda, ini jarak bayangan. Sehingga kita bisa hitung fokusnya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/S-nya, yaitu jarak bendanya 25,
karena dia menggunakan kacamata kan berharap bisa normal membaca pada jarak 25 cm, sehingga jarak bendanya 25. Kalau 30 ya ganti 30 S-nya. Ditambah S aksennya yaitu PP-nya dia. PP masing-masing penderita rabun dekat kan beda-beda. Ada yang 40 cm, ada yang 50 cm, ada yang 1 meter. Jadi PP-nya masing-masing penderita, PP. Dan nilainya minus, karena PP-nya akan menjadi jarak bayangan maya. Sehingga kalau kita masukkan 1/F sama dengan 1/25 min 1/PP. Nah, dalam istilah alat optik kacamata yang digunakan itu adalah daya lensanya. Dan kita ingat daya lensa kemarin itu adalah 1/F kalau dalam meter dan 100/F kalau dalam senti. Sehingga kalau kita mau menggunakan senti, karena ini sentimeter, berarti kita jadikan 100/F sama dengan 100/25 min 100/PP. Sehingga ini menjadi P sama dengan 4 min 100/PP. Ini persamaan untuk rabun dekat ya. Tapi hanya berlaku jika SN-nya 25. Kalau SN-nya 30, ya ini kamu tidak bisa jadikan 4, tapi di sini jadi 100/30. Ya. Itu untuk titik dekat, rabun dekat ya. Kita akan lanjutkan untuk rabun jauh. Kita lihat halaman 545 rabun jauh. Untuk rabun jauh, orang itu mengalami cacat mata yaitu titik jauhnya tidak berada pada jarak tak hingga. Seharusnya mata normal itu kan titik jauhnya tak hingga. Tapi untuk penderita rabun jauh, PR-nya itu kurang dari tak hingga. Jadi PR-nya itu terbatas, misalnya 1 kilo atau 2 meter, itu berarti dia menderita rabun jauh. Sehingga kalau dia melihat benda yang jauh, dia akan tidak jelas atau kabur penglihatannya. Sedangkan titik dekatnya bisa jadi normal atau bisa jadi malah lebih dekat dari mata normal, atau kalau dia mata tua bisa jadi titik dekatnya itu jauh gitu. Jadi ini kita akan bahas secara terpisah. Untuk kali ini kita hanya bahas tentang rabun titik rabun jauh saja ya. Jadi dalam hal ini si penderita mengalami rabun jauh atau miopi ya. Sehingga titik jauh dia itu bukan tak hingga tetapi terbatas ya, terbatas, kurang dari tak hingga. Nah, maka penderita rabun jauh ini akan ditolong dengan menggunakan kacamata negatif atau lensa cekung. Kita tahu kemarin, kalau kita lihat lagi halaman 534, sifat lensa cekung. Lensa cekung hanya bisa menghasilkan satu sifat bayangan, yaitu apa? Yaitu maya, tegak, diperkecil. Sifat bayangannya selalu seperti itu, dimanapun letak bendanya, mau bendanya dekat, mau bendanya jauh, sifat bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, ini yang digunakan oleh penderita rabun jauh. Saat dia melihat benda yang jauh tak hingga, anggap aja ini benda yang jaraknya itu jauh tak hingga. Jadi ini objek dan jarak bendanya sangat jauh tak hingga. Maka si penderita rabun jauh ini kan tidak bisa melihat tanpa kacamata. Supaya dia bisa melihat dengan kacamata, dia menggunakan, supaya dia bisa melihat benda ini, dia menggunakan lensa cekung.
lensa cekung ini akan membuat bayangan benda berada di PR-nya dia, titik jauhnya dia. Anggap saja misalnya titik jauhnya itu 2 meter. Berarti bayangan dari benda yang jauh tak hingga ini akan diletakkan di 2 meter dengan sifat maya tegak diperkecil. Ini image-nya. Sehingga kacamata minus atau kacamata rabun jauh dia akan membantu si penderita supaya meletakkan bayangan benda itu lebih dekat sesuai dengan kemampuan si penderita, sesuai dengan PR si penderita, punctum remotum si penderita. Sehingga kalau kita berarti ini jarak bendanya tak hingga, jarak bayangannya adalah PR-nya dia. Sehingga kalau kita hitung per F sama dengan per S tambah per S aksen, per F sama dengan S-nya adalah tak hingga ditambah seper S aksennya adalah PR-nya dia minus. Kenapa minus? Karena harus bayangan maya. Kenapa harus bayangan maya? Karena bayangan maya yang bisa langsung dilihat oleh mata. Kalau bayangan nyata itu tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Bayangan nyata hanya bisa dilihat jika dia ditangkap oleh layar. Contohnya proyektor ya. Kalau kita melihat proyektor LCD yang di layar putih itu namanya bayangan nyata. Seandainya tidak ada layar putih itu, tidak ada papan putih itu, maka tidak ada bayangan yang bisa kita lihat. Jadi kalau kita menyorotkan proyektor di langit lepas ke atas, maka kita tidak bisa melihat bayangan apapun. Kita baru bisa melihat bayangannya jika ada layar yang menangkap. Berbeda dengan bayangan maya. Bayangan maya bisa langsung dilihat oleh mata karena berada satu pihak dengan bendanya, berada di depan lensa. Kalau bayangan nyata kan di belakang lensa. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan diubah jadi 100 per F sama dengan 100 per tak hingga dikurangi 100 per PR. Dibagi tak hingga sama aja 0, hasilnya 0, sehingga P sama dengan min 100 per PR. Ini rumus untuk menentukan kuat lensa dari kacamata untuk penderita rabun jauh atau miopi. Begitu untuk penjelasannya tentang cacat mata. Dan perlu diingat, cacat mata sangat mungkin terjadi kedua-duanya. Jadi penderita bisa menderita rabun jauh dan rabun dekat bersamaan ya. Jadi PR-nya bisa kurang dari tak hingga dan PP-nya bisa lebih besar dari 25 cm. Kita akan lanjutkan di latihan soalnya.